Yuk ketemu mana di channel penting nggak penting ala Hendra Tustel. Jika menurut kalian channel ini penting silahkan di subscribe. Kalau nggak penting nggak usah subscribe. Gak apa-apa biasa. Nah, sudah nggak sabar ini teman-teman ini. Halo guys. Perkenalkan saya Hendra Tustel, owner dari Setnik Dekorasi. Ya. Sebelah saya, Nama saya Ganes Kresnawan. Keseharian saya sebagai aparatur sipil negara di bidang perdagangan Kota Mojokerto. oke. Dan moderatornya, Dan saya Muhammad Lukman Hakim. Saya Mas kameranya sebelah mana Mas? lagi Oh, kerjaan sehari-hari. Oh, kameranya. Iya, belakang kameranya. Oke. Masih mahasiswa sih ya. Oke. Hari ini kita langsung ngobrol santai aja. Kita pasrahkan ke moderator karena Oke. list pertanyaan semuanya ada di moderator. Kita cuma menjawab saja. Jadi Boleh. saya yang bawa pertanyaan ini ya. Ya, Oke, ya, ya, ya. langsung saja ya. Jadi yang pertama langsung ke Pak Ganes ya. Pak Jangan apa, Mas, panggil ya? dong, Mas ya? Pak dong, Mas Apa? aja lah. Mas ya, oke, Mas oke, aja, oke. ha. Jadi nggak mau dipanggil Pak ini. Oke, langsung ke Mas Ganes nih ya. Di sini kan temanya tentang ketahanan ekonomi masyarakat Baik. saat menghadapi pandemi ini. Jadi Mas Ganes nih sebagai kepala bidang perdagangan, apa sih yang merubah ekonomi masyarakat sekarang ini? Yang jadi perubahan dari era new normal, dari lockdown, itu apa saja gitu? Oke, baik. Terima kasih, Mas. Jadi tentunya dengan adanya pandemi COVID 2019 ini sangat-sangat dirasakan oleh pelaku usaha. Baik pelaku usaha, masyarakat, kami pun di ASN juga sangat merasakan. Jadi betul-betul tugas yang diamanatkan kepada kami, baik dari unsur TNI, Polri, kami dari ASN ini ada semacam gugus tugas, yang mana itu ditugaskan memang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kami masing-masing. Jadi dengan adanya pandemi tersebut, tentu kalau dari sisi perdagangan betul-betul kita merasakan, Mas. Saya di luar kedinasan juga sebagai pelaku usaha juga sangat merasakan. Iya. Tapi insya Allah dengan semangat ini kita bisa maju bersama, bangkit bersama, berjalan kembali bersama-sama. Jadi Siap. banyak sebenarnya nanti program-program pemerintah mungkin di pertanyaan-pertanyaan berikut yang akan kita kupas yang lebih dalam. Tentunya dengan adanya pandemi ini memang pemerintah harus hadir. Pemerintah harus berada di tengah-tengah masyarakatnya untuk bisa memberikan solusi, begitu, Mas. Jadi apa sih kira-kira langkah-langkah konkret daripada pemerintah ini dalam menghadapi pandemi itu? Nanti mungkin pada pertanyaan-pertanyaan berikutnya akan kita kupas. Oke. Kira-kira begitu ya, Mas ya? Siap. Pindah ke Mas Hendra nih ya. Mas Hendra ini sebagai pelaku wirausaha kreatif ya. Di tengah pandemi seperti ini, apa sih yang paling dirasakan oleh Mas Hendra sebagai pelaku wirausaha kreatif itu? Alhamdulillah di masa pandemi mulai beberapa bulan yang lalu ya, alhamdulillah yang kita merasakan order menjadi turun. Tetap disyukuri, Tetap bersyukur, Mas Hendra, ya. oke. Tetap bersyukur meskipun Masih turun naik. diberikan kesehatan, Mas Ya, Hendra. yang penting sehat, selamat. Betul. Iya, iya. Amin, Gitu amin. kan. Iya. Jadi memang di banyak bidang sih termasuk usaha kreatif juga sangat terdampak sekali oleh pandemi ini, karena di bulan Maret kemarin saya sempat merumahkan 9 teman kerja kami Iya. untuk sementara yang meskipun lambat laun sekarang sih sudah mulai Mulai normal. kita rekrut Kembali ada lagi. 2 orang yang Iya. kita rekrut kembali. Alhamdulillah. Iya. Mungkin nanti di beberapa waktu yang akan datang setelah kita pulih, perekonomian pulih, new normal berjalan sesuai harapan, Amin. semoga tim kerja kita bisa bekerja bersama-sama kembali. Alhamdulillah. Jadi ya itu tadi, memang
berat, Berat, tapi ya? ya harus semangat. Dan tetap disyukuri Mas Hendra. Iya. Harus bersyukur. Dari perubahan peraturan nih, dari yang PSBB sampai new normal itu apa Iya. ada perubahan? Betul. Apa ada perubahan? Apa masih tetap seperti ini saja? Baik, kami dari sisi aparatur sipil negara atau dari pemerintah ya, sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam memulihkan keadaan ini semua, memang dengan adanya pembatasan istilahnya berskala besar, khususnya nanti kalau di Kota Mojokerto itu hanya ada pembatasan jam operasional, Mas. Jadi kepada pelaku usaha memang di awal-awal memang sangat dirasakan sekali. Iya. Omset teman-teman Omset yang ini turun turun semua. drastis. Seperti halnya saya dan Mas Hendra tadi Ya. harus istilahnya entah ada kebijakan-kebijakan khusus Ya. untuk bagaimana tetap kita bisa bertahan. Ya. Ada yang metodenya mungkin dirumahkan atau kita work from home misalnya, atau ya ada pengurangan pengurangan jam kerja. Iya. Oke. Sehingga dirasakan oleh kawan-kawan pedagang kreatif lapangan kami khususnya yang ada di Benteng Pancasila, Mas Hendra. Iya. Aduh, itu banyak istilahnya teman-teman ini berkeluh kesah, sambat, mudorosa dan segala macam. Namun di tengah perjalannya waktu tetap kita ada upaya-upaya lain, Mas Hendra. Jadi bagaimana kita bisa membangkitkan kembali, bagaimana kita bisa menstimulasi perekonomian yang ada di Kota Mojokerto ini bisa bangkit kembali. Jadi dengan adanya batasan-batasan itu memang awalnya turun drastis, Mas. Turun ya. Sehingga dinamika itu berjalan terus. Yang tadinya maksimal jam 7 malam udah tutup Ya. semua. Ada mediasi, kita datangkan kembali para pelaku usaha ini yang mikro kecil ini atau PKL ini langsung bertatap muka dengan Ibu Wali Kota, Mas Hendra. Tetap kita berikan ruang untuk berkomunikasi secara langsung kepada pimpinan, kepada pengambil kebijakan, sehingga sempat yang sedianya jam 7 dibatasi lagi sampai jam 9. Ya, walaupun kita tidak maksimal, at least kita sudah berusaha yang Iya, terbaik, iya, kita iya. memberikan solusi. Betul. Sehingga dan ini perlu disadari bersama bahwasanya masih banyak rekan-rekan yang ada di lapangan, rekan-rekan semuanya ini berpikir dengan adanya new normal life ini bahwasanya COVID ini sudah pergi, COVID dan minggat, katanya begitu. Iya, iya. Padahal tidak begitu, Mas. Iya, Bahwasanya dengan adanya kehidupan new normal ini, bagaimana kita menjalani kehidupan keseharian ini dengan standar kesehatan yang Iya. tentu lebih baik, Mas Hendra. Betul. Jadi kadang ada stigma-stigma alawes gak ngurus Ya. misalnya, sehingga sempat angka penyebaran atau kawan-kawan yang sudah terjangkit secara positif COVID Ya. ini meningkat. Ya. Lah, dengan adanya begitu, dengan adanya new normal ini, lagi-lagi istilahnya pemerintah daerah ini dengan Forpimda, baik dari rekan-rekan TNI Polri, tenaga medis dari Kota Mojokerto, Satpol PP, ini kita berupaya keras kembali untuk ya menegakkan peraturan yang mengedepankan standar COVID-19 ya toh. Kesehatan. Sesuai dengan protokol kesehatan, karena sebagaimanapun, sebaik apapun program dari pemerintah daerah, tanpa ada dukungan, tanpa ada sinergi yang baik, Ya. pun tidak akan berjalan baik, tidak akan maksimal. Siap. Begitu kira-kira ya, Mas ya. Ya. Terus ketika memberikan sebuah pengarahan buat seperti contoh pedagang gitu, Iya. pasti banyak lah yang istilahnya melawan gitu. Jadi Betul. nggak nganut lah. Betul. Nah itu Ya. bagaimana sih cara dari Mas Ganes sendiri dan Baik. operator lainnya gitu? Jadi sebenarnya kalau Ganes sih dari awal bekerja, Ganes ini selalu senantiasa ditempatkan di tempat-tempat yang berhubungan langsung dengan masyarakat. Ya. Ketika dari pertama bertugas dulu, jadi ada beberapa kawan bilang, Ganes mah muka pelayan begitu loh, mukanya muka pelayan katanya begitu, Mas Hendra. Jadi Ganes sudah hafal betul nanti bagaimana sih cara kita mensosialisasikan. Jadi kami atas nama pribadi, atas nama institusi, kita datang ke tempat mereka berdagang, kita ajak diskusi. Sesekali Ganes undang ke kantor, kita ajak ngopi bareng apa. Memang kalau segala sesuatu dihadapi dengan
kepala dingin, hati yang tenang, komunikasi bisa masuk. Ya. Perlahan kita sosialisasikan secara persuasif, konsumtif, maksudnya konsumtif disuguhi ya Mas Ya, Hendra ya. ya. Kalau misalnya perut udah kenyang, insya Allah ngobrolnya enak gitu loh. Siap. Jadi udah nggak ada lagi tegang, nggak ada lagi otot-ototan. Alhamdulillah banyak kawan-kawan kami, warga binaan kami istilahnya, baik yang ada di Benteng Pancasila, Pasar Prapanca, hasilnya pasar yang ada di Kota Mojokerto itu sudah bisa menerimakan hal itu. Karena kawan-kawan sendiri juga menyadari betul bahwasanya pemerintah ini sudah berupaya maksimal, dan memang sekali lagi apa yang sudah kita upayakan harus juga ada feedback yang baik dari warga masyarakat, dari para pedagang, sehingga ada sinergitas yang baik, COVID tersebut bisa segera kita atasi bersama. Begitu. Siap. Jadi banyak lagi juga sebenarnya program-program pemerintah daerah. Ini nanti masuk ke pertanyaan berikutnya atau bisa langsung kami jelaskan langsung. Ini tergantung operatornya ini ya. Tergantung moderator. Moderatornya juga. Ya. Iya. Saya coba ke Mas Ayo, Hendra lagi ya. dari sisi Mas Hendranya. Jadi sebagai wirausahawan di bidang wedding decoration ya, apa saja sih kesulitan-kesulitan ketika pandemi yang dihadapi oleh Mas Hendra sendiri? Kesulitan di masa pandemi. Kebetulan salah satu bisnis saya kan wedding dekorasi. Iya. Kesulitan di masa pandemi itu adalah nggak ada klien. Oh, Sulit sekali. Sulit sekali. itu kesulitan paling utama itu. Kesulitan paling utama. Iya, iya. Tapi sebagai wirausaha kreatif, kita tidak bisa stuck satu poin bahwa misal wedding itu nggak ada, kita nggak ngapa-ngapain. Puter otak ya. Itu nggak masuk akal. Jadi kebetulan saya ada beberapa usaha yang salah satunya juga masih menopang perekonomian, meskipun wedding nggak ada, tapi usaha yang lain itu masih ada. Yang salah satunya itu saya punya vendor fotografi, misal fotografi. Oh iya. Jadi misalkan wedding pun nggak ada, fotografi itu masih bisa ngerjakan foto produk, alhamdulillah. profile, gitu sih. Terus ada lagi salah satu usaha saya juga bergerak di bidang home dekorasi, jadi bikin custom meja, terus separasi rumah dan segala macam kayak gitu sih. Wah. Itu jadi apa ya istilahnya, diversifikasi usaha. Ketika usaha yang satunya itu padam, yang satunya masih bisa menyuplai usaha yang lain. Subsidi silang ya Mas Subsidi ya. silang. Jadi seperti itu sih. Jadi ketika wedding nggak ada, saya di Tukorastik yang perusahaan yang usaha di bidang home deck itu masih jalan, fotografi, foto produk itu masih jalan. Itu sih kayaknya. Oke. Kalau dari customer yang cancel gitu pasti banyak ya? Banyak. Waktu pandemi ini. Jadi pada waktu pandemi rescheduling, kebanyakan sih alhamdulillah rescheduling. Oh iya. Jadi Tidak cancel berarti ya? rescheduling itu sampai bulan Desember. Jadi dia nih weddingnya mau bulan Juli, karena kondisi masih belum memungkinkan, akhirnya diundur sampai Desember itu sih. Terus menindaklanjuti komunikasi dengan pemerintah kota Mas Ganes. Siap. Saya pekerja wedding dekorasi. Ini kok tadi Mas Ganes langsung ngomong kita mendatangi hearing dan segala macam. Memang terima kasih buat jajaran pemerintah kota, karena besok tanggal 22 ya? 22 di Astoria kita teman-teman komunitas pekerja wedding itu mengadakan simulasi resepsi. Sebelumnya Sebelumnya kita memang sudah berkumpul ya. Kita sudah berkumpul di bersama teman-teman pengusaha wedding, ada make up, ada foto video, ada dekorasi, tenda, sound dan MC dan segala macam. Terus berkumpul, kita rembukan, terus akhirnya kita menyurati standar ya. Iya. Kita menyurati Ibu Wali Kota. Siap, saya bantu. Sudah. Nanti langsung saya sampaikan kepada Ibu. Sudah. Baik sekali. Kemarin itu sudah sempat hearing gitu teman-teman. Alhamdulillah. Jadi teman-teman sudah sempat hearing sama kita, sama Ibu Wali Kota. Terus akhirnya proses dan segala macam, akhirnya sampai di detik ini teman-teman
prepare untuk acara besok. Alhamdulillah. Ibu Jadi- kira-kira rawuh nggak gitu Mas Hendra? Semoga saja bisa karena sudah iya. diundang semua. Baik. Itu. Ya. Jadi itu peran apa ya, kerjasama antara pemerintah kota dengan masyarakat sih. Alhamdulillah jika Itu sih. demikian. Ya. Ibarat kata ketika satu pintu tertutup, maka pintu rezeki yang lain akan dibukakan ya Iya, Mas Hendra ya. iya. Ya. Begitu. Jadi kalau bahasa teknisnya mungkin subsidi silang. Tapi kalau kita melihat mengaca seperti itu apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi, kok jalannya nih kelihatan ya Mas Hendra ya, Iya. gitu loh. Dan saya juga terima kasih melalui Mas Hendra, saya sampaikan terima kasih kepada rekan-rekan pelaku usaha wedding dan apa tadi yang sudah disampaikan ya, istilahnya dengan adanya semacam itu, ini akhirnya ada komunikasi Ya, yang baik, ya. beginilah Ada istilahnya ya komunikasi. Mas. Artinya Bisa lah membantu. jadi nanti mudah-mudahan ibu juga berkenan rawuh Mas Hendra, karena ibu ini kebetulan juga beliaunya masih muda, sehingga hal-hal semacam itu cepat direspon oleh beliau, sehingga Ya. seringkali Ganesh tengah malam sekalipun kalau ada masalah di lapangan yang kaitannya dengan pelayanan di pasar, beliau juga tidak segan-segan Mas Hendra untuk bertelepon, untuk memberikan instruksi. Dan saat itu juga ketika Ganesh mau memberikan laporan bahwasanya ibu mohon izin, ini pekerjaan sudah kami selesaikan begini-begini, itu langsung direspon baik oleh beliau begitu. Jadi pentingnya sinergi gitu. Betul Mas Hendra, betul. Dan masih banyak Mas, ini program-program pemerintah daerah ini yang banyak melibatkan masyarakat. Contoh halnya Kampung Tangguh, kita juga pemberdayaan. Itu kan salah satu program-program masyarakat. Terus juga ketahanan pangan. Kalau dari sisi kami, dari sisi bidang perdagangan, dari sisi pasar masih banyak kiat-kiat. Jadi kemarin kita juga sempat loh ikut istilahnya lomba inovasi daerah terkait dengan pencegahan, penanggulangan penyebaran COVID-19. Antara lain yang sedang kita gagas sampai dengan saat ini yang menjadi salah satu program prioritas pemerintah daerah Kota Mojokerto adalah Melijo Online. Melijo online. Nah, jadi dengan Iya, iya. adanya Melijo Online kita bisa membatasi bagaimana para customer, warga masyarakat itu untuk datang langsung ke pasar. Jadi caranya sangat mudah Mas Hendra. Dari warga kota ini tinggal bertelepon aja ke operator kami terkait pesanannya apa-apa saja. Nanti dari operator diolah turun lagi ke koordinator lapangan lah yang bertugas untuk mengambil pesanan warga ini, Bapak Ibu yang berpesan barang belanjaan atau kebutuhan sehari-hari Mas Hendra, cukup dari rumah saja. Jadi nanti kita jamin kebersihannya, kita jamin kualitasnya, dan harga pun bisa bersaing. Tentunya pasti juga bisa sama dengan harga yang ada di pasar. Dan yang lebih kerennya lagi nih Mas Hendra, kita antarkan sampai ke rumah dengan cara gratis Mas Hendra. Ini bisa dinikmati oleh semuanya. Jadi dengan cara-cara seperti itu, ada pula satu itu bisa dikirim ke rumah Mas Hendra. Yang kedua, ketika ibu-ibu misalnya mau memasak, nanti kita antri menunggu petugas antar layanan ini mungkin masih keliling, kita buka juga layanan drive-thru Mas Hendra. Jadi pesanannya kita list, kita siapkan, ketika sudah siap kita tinggal bilang Bapak Ibu, kita informasikan pesanannya sudah siap. Jadi nanti langsung datang di depan pasar Jalan Residen Pamuji itu sudah kita sediakan. Apabila ada uang kembalian juga kita siapkan di dalam bungkus plastik Mas Hendra. Jadi itu memang sudah sesuai dengan protokol kesehatan, sesuai apa yang diamanatkan oleh Bu Wali Kota Mojokerto. Jadi betul-betul kita berupaya maksimal untuk memotong mata rantai penyebaran COVID-19 gitu. Jadi itu tadi kan sistem Melijo online ya. Iya. Saya sih pernah dengar yang ini, yang penerapan ganjil genap di pasar Oke. itu gimana ya? Iya. Jadi penerapan ganjil genap ini berlaku di beberapa ruas yang ada di pasar Tanjung sebenarnya. Kalau yang ada di pasar Prapanca, terima kasih nih jadi. Ini narasumber sekaligus pelayan nih. Ganes yang teh hangat deh Mas Hendra kelihatannya. Iya deh. Mantap. Kalau Sambil dikasih lihat coklat nih. sebentar bisa tertidur di sini. Hendra sih, jujur. Oke. Ya, yang coklat es. Nah, Coklat siap. es. Jadi penerapan ganjil genap itu sendiri sebenarnya Anggap saja rumah saya.
next time bisa diagendakan di rumahnya Mas Hendra. Boleh. Karena rumahnya Mas Hendra saya yakin pasti Instagramable deh, Iya. gitu loh. Penuh Jadi, dengan ini iya, tatanan-tatanan banyak, kayu iya, gitu. betul. Kreatif lah. Cocok gitu. Iya. Kembali lagi, Ganjil genap tadi. terkait dengan program ganjil genap itu bisa kita laksanakan di beberapa ruas. Jadi kita terapkan ganjil genap ini lagi-lagi untuk membatasi bertemunya antara pedagang dengan pembeli, Mas. Iya. Kalau hari ini kita berikan nomor urut 1 misalnya sampai Iya. 10. Oke, kalau hari ini yang ganjil itu buka, berarti yang genap tutup. Begitu juga sebaliknya, dan itu berlaku setiap hari. Namun demikian, memang ada di beberapa pasar, khususnya pasar yang memang pasar Tanjung ini perlu adanya upaya yang lebih giat lagi dari petugas kami, istilahnya satuan tugas, karena di pasar ini ada Satgas Covid, untuk selalu memperhatikan protokol kesehatan tersebut. Jadi ada beberapa memang ya bukan kesulitan, tapi menjadi tantangan kami untuk lebih baik. Karena kenapa? Dalam satu hari, satu los atau satu bedak itu bisa ditempati oleh 4-5 kali dengan pedagang yang berbeda. Sehingga kita bisa mensosialisasikan yang pagi, yang siang, sore hingga malam tidak terjamah. Sering kali di situ ada perdebatan. Tapi insya Allah dengan pola-pola pendekatan yang persuasif, humanis, kita perlahan bisa memberikan pembelajaran, kita bisa memberikan edukasi yang baik tentang ayo bagaimana caranya bersama-sama ini menanggulangi COVID-19. Begitu. Siap. Tapi aku mau komentar sedikit sih. Boleh, ayo. Menurutku pribadi. Jangan sedikit, banyak juga nggak Banyak apa-apa, Mas. sekalian. Menurutku pribadi dari sisi wirausaha kreatif, Melijo online itu keren loh. Iya kan? Jadi gini. Alhamdulillah. Orang kan sekarang lagi malas-malasnya, apalagi yang milenial sih ya. Milenial kan tinggal buka HP, order dan segala Ya. macam kan. Baik. Sampai di level Melijo pun itu kan menurut saya menarik gitu loh. Jadi ketika kita mau belanja sesuatu nggak perlu repot-repot ke pasar, ya kan? Kita cukup buka HP, ya kan? Kita order, kita bayar, barang diantar langsung dan difasilitasi sama Pemkot, kan enak. Siap. Jadi kalau menurut saya sih ini meskipun ini sudah selesai pandemiknya, kayaknya sih Melijo online ini harus tetap dipertahankan. Alhamdulillah, siap Mas. Dan itu memang kebetulan respon daripada masyarakat ini begitu antusias, begitu luar biasa. Sejalan, senyampan dengan apa yang disampaikan Mas Hendra nih, istilahnya selaku pengusaha milenial yang ada di rumah nih sedang fokus bikin suatu project, kan nggak banget ya Mas ya ketika harus tiba-tiba istri ya aku harus belanja apa, sehingga fokus di project ini bisa buyar ya kan. Tapi tanpa harus keluar, tanpa harus terjeda keluar ke pasar, cukup telepon ke operator kami, udahlah ibu telepon aja lah, kita nggak perlu keluar jauh-jauh misalnya. Jadi tetap apa yang bekerja berkreativitas di rumah itu bisa fokus, nggak perlu harus jauh-jauh turun ke pasar begitu loh. Jadi ini selain banyak lah istilahnya feedback yang baik dari rekan-rekan ini, ayo Mas ini dilanjutkan program seperti ini. Jadi walaupun nanti itu COVID sudah berlalu, tetap program ini harus berjalan secara linear dan lurus, tetap bisa menjadi salah satu ikon program di Kota Mojokerto. Begitu. Tapi memang menarik sih Mas. Kayak saya menyoroti Melijo online sih. Melijo online. Kalau kita lihat dari sisi pedagang ya. Iya. Dari sisi pedagang, mereka untungnya pasti 2 kali lipat. Karena kenapa? Kalau menurut pandangan saya, offline dia sudah punya klien ya, Iya. dia punya pembeli. Iya. Online juga dia punya pembeli. Jadi, Iya. enak di pedagang juga, enak di pembeli juga, yang memang mungkin kalau saya di beberapa orang yang tidak sempat keluar rumah, itu tinggal duduk mengerjakan sesuatu di rumah, terus kepingin masak apa tinggal di list, telepon atau akses call center, dibelanjakan, nyampe rumah sudah. Jadi semuanya itu serba kalau Pak Jokowi bilang itu industri 4.0 ya. Jadi serba Kita masuk ke industri nih.
Zamannya kayak gitu kan. Siap, Iya, siap, iya, iya. Mas siap. Yota Melijo loh ya kan. Iya, gitu. iya. Jadi memang melalui acara-acara semacam ini, Mas Hendra, ini adalah cara yang tepat sebenarnya untuk kita memberikan informasi, mengajak untuk berdiskusi secara langsung, memberikan masukan untuk kami lebih baik. Jadi memang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab kami atas nama pemerintah daerah untuk duduk hadir di tengah-tengah masyarakat ini. Jadi khususnya di pasar Kota Mojokerto ini kita sudah membuat beberapa terobosan, Mas Hendra. Jadi di 7 ruas pintu masuk yang ada di Pasar Tanjung ini kita siagakan satuan tugas untuk menegur baik pedagang maupun pengunjung yang tidak sesuai dengan protokol kesehatan. Yang kedua, kita siapkan sarana prasarannya, mulai dari tempat cuci tangan, sabun dan tisu segala macam. Yang ketiga, kita sudah menjalin komunikasi dengan salah satu bank BUMN untuk bagaimana para pedagang ini ketemu dengan customer ketika bertransaksi ini sudah cashless atau non tunai. Betul. Dan yang kelima ini Melijo Online tersebut. Jadi upaya ini akan sangat maksimal ketika ada sebuah kerjasama, ada sebuah dukungan yang baik pula dari warga masyarakatnya. Yaitu tadi, jadi dari dinas kesehatan dengan inovasi-inovasinya, dari satuan dari satuan polisi Pamong Praja juga sudah maksimal dalam bekerja. Dari kami di Sperindak apa nih kira-kira kiat atau inovasi, ide dan gagasan yang betul-betul sampai kepada masyarakatnya. Bahkan instruksi dari Bapak Wakil Wali Kota pada saat itu kami di challenge, kira-kira Ganes apa nih di tengah kondisi yang demikian untuk kembali lagi menghidupkan perekonomian di Kota Mojokerto, atau korban PHK misalnya, Mas Hendra, atau yang dirumahkan, yang untuk temporary nggak selamanya. Ini kita tampung, misalnya kita ayolah, walaupun maaf secara salary nggak terlampau tinggi, tapi minimal kita sudah berusaha dan itu melibatkan warga masyarakat. Satuan tugas itu rekrutmennya itu salah satu syaratnya adalah warga Kota Mojokerto. Jadi kalau untuk yang berjaga di Pasar Tanjung, ya kita melibatkan warga sekitar atau namanya bina lingkungan yang mana terdampak, dirumahkan dan segala macam, kita hire. Itu adalah menurut saya secara pribadi itu adalah merupakan langkah dan bukti nyata bahwasanya pemerintah ini hadir di tengah masyarakatnya ketika sedang mengalami kesusahan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Dari sisi perdagangannya, dari sisi perindustriannya, kita datang. Ada nih dari pemerintah Kota Mojokerto pengadaan masker misalnya. Itu pekerjaannya langsung kita bagikan ke pengrajin-pengrajin Kota Mojokerto, Mas Hendra. Jadi beliau tetap bisa berkarya, tetap berusaha, nanti hasilnya kita beli untuk kita bagikan ke warga Kota Mojokerto. Banyak kita sudah melakukan terobosan-terobosan, inovasi semacam. Jadi komunikasi antara pemerintah dengan masyarakat, pemerintah dengan pelaku usahanya ini tetap bisa berjalan gitu loh, kira-kira. Oke. Bentar. Instagram itu kan 1 jam itu biasanya mati sendiri. Iya. Daripada kita kepotong di tengah jalan. Iya. Dulu ya. Boleh. Ini ada beberapa pertanyaan nih dari pemirsa, dari teman-teman KI ya. Ini batasannya Melijo Online sampai daerah mana? Oke, ya. Sampai Ngoro nyampe enggak kira-kira? Wah, ya. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini akan kita buat semacam regulasi. Karena ini sebuah inovasi, sebuah gagasan yang muncul secara darurat, secara mendadak. Kita dituntut untuk berpikir secara cepat dan tepat. Kalau Ngoro sementara belum kita layani. Belum. Tapi nanti radius misalnya 5 km dari wilayah kota ini akan kita jangkau. Misalnya utara sungai. Atau daerah Soto, Puri itu masih kita layani. Karena di saat sekarang ini kita diberikan tenggang waktu sampai bulan Oktober, yang mana kita menjadi prioritas adalah warga Kota Mojokerto terlebih dahulu. Ya, mudah-mudahan ini nanti di wilayah kabupaten
ada program-program semacam ini sehingga kita bisa kolaborasi. Ya. Kota bisa bantu yang kabupaten, begitu juga sebaliknya gitu loh. Kita sangat menunggu sekali saran, kritik, masukan, perjanjian kerjasama dengan beberapa pihak yang betul-betul firm, yang betul-betul fokus terhadap penanganan COVID-19. Ya, terima kasih kepada teman-teman yang saat ini gabung di acara kami ini yang di rumah. Nanti bisa disampaikan melalui Mas Hendra atau moderator sendiri, apa nih kira-kira yang bisa menjadi masukan untuk lebih baik ke depannya, monggo. Siap. Atau nanti langsung bisa datang diskusi dengan Ganes, mau di kantor, mau di rumah, mau kita nobar, nongkrong di kafe. Kebetulan saya juga ada beberapa tempat untuk nongkrong, Mas Hendra. Ayo, saya undang sekarang. Karena saran kritik yang membangun akan sangat-sangat membantu kami dalam menjalankan sebuah program dengan cara yang maksimal pula. Kira-kira begitu. Ya, siap. Jadi ya mohon doanya, mudah-mudahan nanti dalam waktu dekat kita bisa mengeluarkan regulasi sehingga jangkauan kami untuk melakukan pelayanan itu bisa sampai Ngoro, gitu loh. Soalnya kalau sekarang kan mungkin ada aturan-aturan administrasi gitu loh. Misalnya, oh ini kok sampai ke wilayah luar dan segala macam. Tapi tidak menutup kemungkinan dengan acaranya live Instagram semacam ini mungkin bisa menjadi stimulan teman-teman yang ada di Kabupaten Mojokerto, bisa sama-sama kita punya program yang sama dan kita bisa nanti kolaborasi, bisa sinergi, kira-kira begitu. Siap. Ke Mas Hendra lagi nih ya. Ya. Boleh. Jadi selain cari wirausaha di luar wedding tadi ya, seperti fotografi, ada nggak sih strategi khusus dalam menghadapi pandemi yang tidak pasti gitu? Ada nggak strategi khusus lah? Jadi kalau saya sih strategi khusus di bidang usaha, intinya itu jangan menyerah terlalu cepat. Gitu. Jangan menyerah terlalu cepat karena kesempatan itu pasti datang kapanpun dan dimanapun. Tinggal kita sendiri yang mau atau tidak ngambil kesempatan itu. Betul. Nah, sebenarnya sih kayak gitu. Jadi makanya wirausaha kreatif kita harus dituntut berpikir kreatif ketika ya itu tadi salah satu usaha itu tidak atau terdampak dan tidak bergerak naik grafiknya. Jadi kita harus ngapain sih kan kayak gitu. Betul. Harus ada alternatif apa yang bisa menopang usaha tersebut. Misalkan tadi ada usaha yang lain kan kayak gitu. Ya. Jadi kalau menurut saya pribadi ya itu tadi kita harus kreatif, kita harus jangan sedikit mengeluh dan menyerah. Tiba-tiba kena kasus atau kena pandemi gini, harus angel atau susah itu dihapus saja. Jadi yang penting tetap kita semangat, optimis dan harus punya target dan kalau saya pribadi sih jangan sampai masalah itu menjadi beban. Iya. Jadikan itu sebuah tantangan yang harus kita lampaui kan kayak gitu. Toh kalau misalkan itu sudah kita lampaui, kita akan pasti mengukur, oh ternyata ini seperti ini ya, oh ternyata kita sudah di level ini dengan melampaui rintangan yang sudah kita lampaui. Berarti kita kan grafiknya akan semakin naik. Itu Iya. sih intinya. Iya. Jadi andai kata semua pelaku usaha kreatif ini punya mental seperti Mas Hendra, poso Jawane daneo Mas, enak gitu. Jadi saya berpikir apa yang disampaikan oleh Mas Hendra itu selalu optimis ya, atau beliaunya, dan selalu berpikir bahwasanya setiap permasalahan itu selalu ada solusinya. Bukan setiap solusi selalu ada masalah. Kadang itu sudah terbalik begitu. Jadi di tengah pandemi ini sebenarnya masih banyak jalan lah. Istilahnya kita bagaimana sih tetap berkreatif, tetap berkreasi, menuangkan ide untuk menjadi sebuah profesional ya kan. Tapi apapun itu kita akan tetap berusaha sebaik mungkin. Ya istilahnya mudah-mudahan karakter-karakter kuat yang dimiliki oleh Mas Hendra ini bisa menjadi influencer kepada teman-teman yang lain yang stay tune di rumah melihat
ini bisa menjadi motivasi gitu loh. Karena dengan tetap dengan adanya motivasi yang masih menyala, itu akan menjadi stimulan, menjadi imun yang baik untuk tetap sehat dan tetap menuangkan ide-ide. Kira-kira begitu. Iya. Nah, Yes. saya pernah baca kisahnya Kolonel Sanders. Iya betul. Dia bikin berapa resep, 1000 resep baru Iya. dia bikin KFC. Bayangin Iya. 1000. Kalau kita cuma 5 sudah mengeluh ya amblas Pak. Oh iya betul. Dan Bayangin 1000. beliau baru menuai kesuksesan itu di usia ke-67 Nah. kalau tidak salah. Karena di masa mudanya banyak Mas menemui halangan-halangan, bintangan-bintangan, mulai dari masalah rumah tangga, pekerjaan dan segala macam. Iya. Tapi justru semangat beliau yang tak pernah padam sehingga membawa kesuksesan, dan hingga saat ini hasil karyanya beliau dinikmati bahkan sampai di Mojokerto ya Mas Hendra ya. Iya. Tapi terkadang kalau saya berangan-angan, kalau saya sempat istilahnya punya unek-unek, semoga saja para teman-teman milenial, teman-teman yang usianya masih 20 atau di bawah 35 lah katakanlah. Biasanya kan kayak gini, stigma yang terjadi adalah ketika orang sukses, yang dilihat itu suksesnya dulu. Ya. Bukan prosesnya. Bukan prosesnya. Iya. Kebanyakan orang lihat itu stigmanya, oh dia sudah punya usaha banyak, punya mobil banyak, punya rumah gede dan segala macam. Cuman itu toh. Padahal di balik semua itu ada proses yang berdarah-darah ya. Betul. Kalau bahasa saya sih Mas Hendra, kadang baik di kalangan kawan-kawan saya sebagai ASN atau di pelaku usaha, enak nih Ganes kerjanya jalan-jalan mulu gitu. Kalau saya berpikir begini, orang hanya tahu bagaimana caranya Ganes atau teman-teman yang lain itu menikmati hidup. Tapi orang tidak pernah tahu, mungkin juga tidak mau tahu bagaimana kita bertahan hidup. Kira-kira begitu ya, gitu loh. Jadi ya kalau bahasa Jermannya itu sawang sinawang Mas. Bahasa Jerman, bahasa Jerman sawang sinawang. Cuman memang kalau memang proses itu tidak akan mengkhianati hasil itu. Setuju saya. Iya. Memang kayak gitu. Iya. Itu sih. Karena setiap permasalahan yang kita hadapi itu justru akan membuat kita semakin kuat. Iya. Dengan keberhasilan yang pertama itu akan menjembatani kita kepada keberhasilan yang berikutnya Mas Hendra gitu. Wah ini luar biasa sekali Ya, nih Mas Hendra nih. mantap Harusnya gantian kami dari dinas mengundang Mas Hendra ini untuk menjadi influencer ya. Bisa Mas Kapan-kapan Hendra. tak undang deh Udah siap beliaunya nih Mas Hendra. untuk kasih Seneng motivasi banget ini Mas Hendra gitu ini. loh. Ayo Mas ya. Wes. Ya, semangat. Sesekali Ya. kita berorientasi pada social oriented bisnisnya di belakangin Oh, deh gitu loh ya. Siap. Gitu. Mantap. Lanjut pertanyaan. Ya, lanjut. Ini ada yang komen tadi. Apa nih? Moderator. Yes. Buka pertanyaan dong. Oke. Oke, langsung kalau mau pertanyaan langsung aja di Langsung komen. aja. Kita Ayo, baca gabung. kok. Ngomong silakan. Langsung aja. Ini sama tuan rumahnya udah disodorin Ya, minum nih. minum Mas. dulu. Tuan rumahnya Mas Hendra juga ini. Iya. Mantap banget lah. Berapa tuan rumah? Ini kan gak in-frame tadi. Kamu frame dah. Enak, semakin banyak moderator semakin banyak ide ya. Iya. Ayo, monggo kawan-kawan yang ada di rumah ya, mau apa nih yang kiranya mau ditanyain, program pemerintah atau dari Mas Hendra sendiri bagaimana sih kiatnya untuk tetap bertahan di tengah pandemi? Silakan kawan-kawan langsung aja bergabung, langsung aja ikuti siaran langsung kami ya. Siap. Kira-kira begitu. Aku mau tanya lagi nih Boleh, ke Mas boleh. Ganes ya. Tadi kan sempat mendengar kata PHK ini. Nah, jadi kan di masa pandemi ini kita ketahui kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang mem-PHK karyawannya. Nah, Iya. dampaknya pasti kan dari daya beli masyarakat ini turun pasti kan ya. Iya. Nah, Iya. ini cara pemerintah ini gimana sih? Oke. Supaya menstabilkan tetap daya beli ini tetap stabil gitu Mas. Boleh, iya. Terkait dengan intervensi daripada pemerintah untuk bagaimana tetap memiliki daya beli, sekali lagi kita seringkali dalam setiap bulan ini sudah mengadakan beberapa kegiatan, khususnya misalnya ada pasar murah nih. Jadi pasar murah kita datang ke beberapa titik,
yang mana itu menjadi titik-titik yang sangat potensial sebenarnya. Ya alhamdulillah kegiatan kami untuk pasar murah, sidak pasar itu bagaimana ketersediaan bahan-bahan pokok ini masih ada, tercukupi. Dan bagaimana harga-harga itu tidak melambung tinggi. Di situ peran pemerintah daerah khususnya di bidang perdagangan ini kita soroti betul. Nah, terkait dengan daya beli masyarakat pasti akan dialami semuanya, itu akan mengalami sebuah penurunan. Tapi dengan beberapa inovasi-inovasi tadi itu minimal bisa membantu seperti apa yang disampaikan Mas Hendra. Contoh, dengan adanya pasar online, kawan-kawan pedagang yang ada di pasar nih, kita ngomongnya konteksnya pasar ya, atau di pusat perniagaan di Benteng Pancasila. Jadi selain kita bisa melayani secara offline langsung bertemu dengan pembeli, kita juga bisa membantu dengan cara-cara online. Jadi online kami ini masih sangat sederhana konsepnya Mas Hendra, jadi belum berbasis aplikasi apapun, sehingga karena di tengah pandemi ini kami berpikir kalau kita bangun dulu aplikasinya, mensosialisasikan terlalu panjang rangkaiannya, sehingga udahlah, belum semuanya warga Kota Mojokerto ini yang melek teknologi. Makanya kadang cuman bisanya handphone yang belum Android, sehingga kadang langsung telepon, Mbak pesan A, B, C, D, begitu-begitulah. Jadi kita membuat semacam program ini yang sangat mudah dicerna dan dimengerti oleh masyarakat kalayak banyak. Karena kan tidak semua dari kita ini milenial semua, Mas Hendra. Terlebih semacam ibu-ibu yang biasa masak buat keluarga, belum tentu ibu-ibu itu juga bisa pesan kalau dari aplikasi. Jadi ya sudahlah, kita layani. Bagaimana nih? Ya tinggal telepon aja operator, langsung dilayani. Kualitasnya bagus. Banyak, misalnya pesan telur 1 kilo misalnya atau 2 kilo, ada yang pecah, tinggal komplain, kita ambil yang pecah, kita ganti yang baru. Daging, Mas ini kok daging ditengarai ini udah lama motongnya bla 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 segala macam, kita ambil, kita ganti yang baru dan nggak ada biaya tambahan sama sekali. Tuh, jadi upaya-upaya seperti itu untuk kita tetap menjaga daya beli masyarakat ya, karena di satu sisi ada sebuah dilema besar bagi kami aparatur ini. Di satu sisi istilahnya perekonomian sedang jatuh lulu lantah, tapi di satu sisi yang lain kita juga harus memperhatikan protokol kesehatan. Nah, ini bagaimana caranya dua-dua ini bisa maju bersama, istilahnya perekonomiannya meningkat, protokol kesehatan juga tetap terjaga dan dilaksanakan dengan tertib oleh warganya. Itu yang sedang kita bangun bersama. Begitu kira-kira. Apa ini? Lagi nggak? Flyer belanja online mungkin bisa dipublish juga di IG Kimol. Oh, boleh. Flyernya udah ada nih, flyernya. Boleh, ada. Nanti langsung saya share. Nanti kunjungi IG Ganes Kresnawan ada, di Disperindak juga ada, beberapa tempat mungkin di kecamatan, kelurahan atau di tempat-tempat berkumpulnya publik akan kami pasang. Jadi di situ kita tayangkan juga nomor operatornya, nomor WA, SMS bisa. Jadi nggak harus handphone yang berbasis Android, handphone yang jadul misalnya ada nomor telepon aja. Oke. Kira-kira begitu. Ya, terima kasih atas masukan. Adminnya Kimor suruh upload nanti. Nah, ya, adminnya Kimor. Ayo sapa adminnya, ayo. Di sini nih, relawan veteran ini soalnya. Saya dulu kebetulan bertugas bersama sama Mas Hendra, jadi tahu betul. Ngomong sih, ya. Tahu betul karakternya Mas Hendra ini, profesional ini. Pertama kali saya bisa masuk masuk ada film pendeknya, ini hasil karyanya Mas Hendra. Saya tayangkan di dinas waktu itu Mas Hendra. Apresiasi kawan-kawan istilahnya pelaku pendidikan, aktivis pendidikan ini begitu luar biasa. Sehingga kapan Mas Hendra, ayo diagendakan kita bertemu dengan Bapak Kepala Dinas Pendidikan, Bapak Amin Wakid. Mas Hendra juga udah kenal sama beliau kan waktu di DMH dulu. Beliau sangat welcome kok, istilahnya. Jadi ayo tak fasilitasi dan kita live IG, entah di sini atau di dinas misalnya. Boleh. Di sana juga pemandangannya juga tidak kalah instagramable gitu loh. Baterai. Nah, ini habis baterai nih kelihatannya ini. Ganti HP aja, ganti HP.
Terima kasih Muhammad Reza Haikal. Oh, ini adekku ini. Oh, Ja, makasih Ja. Lu dari kos-kosan Ja, jangan lupa pesan juga lo ya beli Jo online-nya. Kalau enggak sebentar kumpul Ja, pakai baju paling kotor. Oke, lanjut. Lanjut. Ini kita geser ke perindustrian ya. Boleh Ganes ya. Perindustrian nih. Permasalahan di perusahaan kan waktu pandemi ini pasti ada di distribusi, ada di produksi juga. Iya. Nah, untuk yang di distribusi nih, bagaimana sih cara pemerintah nih untuk bisa membantu perusahaan itu tadi Oke. mengatasi masalah itu? Jadi sebelum jauh panjang Ganesh jelaskan, Mas. Jadi yang mendasari sebuah perbedaan antara perindustrian dengan perdagangan itu apa sih? Mungkin di sini kita sampaikan. Jadi kalau bidang perindustrian itu mengampu IKM, industri kecil menengah, mengelola barang mentah menjadi barang jadi. Nah, kalau dari bidang perdagangan ini UKM, usaha kecil menengah, beli barang dari satu tempat untuk dijual ke tempat yang lain, trading istilahnya. Nah, jadi apa istilahnya langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh kawan-kawan bidang perindustrian ini sudah sangat baik sekali, Mas. Jadi ada salah satunya tadi saya sebut di depan. Contoh nih, misalnya dengan adanya lesu, apa istilahnya sudah minim lagi pesanan. Kita banyak loh membuat APD, membuat masker, atau hal-hal kreatif yang lain itu kita berikan kepada beliau-beliau ini, istilahnya pelaku IKM yang ada di Kota Mojokerto. Barangnya jadi, mereka bisa jualan di luar, pun juga bisa jualan ke kami. Jadi kami menerima nih untuk kita distribusikan secara luas kepada masyarakat. Banyak masker yang sudah kita pesan, jumlahnya ratusan ribu, Mas. Itu memang diampu oleh kawan-kawan dari bidang perindustrian. Ada salah satu tempat kami, gudang kami, Mas Hendra, itu yang mana kita mengumpulkan teman-teman IKM, jadi untuk bikin face shield, bikin masker atau hal-hal kreatif istilahnya yang handle untuk buka pintu, untuk ATM tanpa kita menyentuh secara langsung itu ada. Dan kita bantu, kita titipkan barangnya atau kita konsinyasikan ke beberapa pusat perdagangan. Jadi memang baik dari perdagangan, dari perindustrian, kita sudah sinergi, sudah berirama untuk sama-sama berupaya maksimal, istilahnya membantu kawan-kawan yang ada di lapangan, kawan-kawan yang ada di luar sana yang sedang mengalami kesulitan. Itu. Ya. Untuk saat ini apa bisa dikatakan kita ini sudah melewati masa-masa kritis, Bro? Begini. Jadi kalau dari pandangan kami, mudah-mudahan nanti Mas Hendra juga memberikan komentarnya terhadap hal ini karena beliau juga pelaku usahanya. Ini ada tren yang sudah lebih baik daripada di periode April-Mei. April-Mei kita awal-awal terdampak, kami dari pemerintah juga sedang getol-getolnya istilahnya mencari solusi, ya kan. Seiring berjalannya waktu dari bulan Juni ke Juli, ini kita grafiknya sudah mulai naik. Bisa dilihat beberapa pelaku usaha yang di ruas-ruas jalan, di Jalan Mojopahit, di pusat perniagaan ini sudah mulai lagi bergeliat. Namun tetap seharusnya kepada pelaku usaha ini yang sudah mulai berjalan normal kembali, harapan kami tetap dong harus juga mengedepankan protokol kesehatan gitu loh. Mungkin mejanya yang sedianya disediakan 20 meja ya dikurangi lah, kan lebih baik mengurangi daripada ditindak oleh aparat penegak hukum kan ya, kira-kira begitulah. Kalau dari sisi kami dari Disperindak ya alhamdulillah trennya sudah lebih baik karena apa, tolak ukur kami jelas gitu loh. Nah ini mudah-mudahan Mas Hendra lah, ini dari pelaku usaha udah melewati alhamdulillah mulai bulan Juni kemarin beberapa order sudah masuk. Alhamdulillah. Kan kita tidak kalau di wedding kita belum bisa untuk resepsi, ya kan. Tapi akad nikah masih diperbolehkan, tapi dengan banyak catatan. Tapi alhamdulillah di beberapa klien kami yang sudah kita kerjakan kemarin memang sangat memperhatikan sekali tentang protokol kesehatan. Oke, baik. Gitu. Jadi
masker, terus face shield ketika akad nikah dan segala macam itu diperhatikan sekali. Intinya mengedepankan protokol Iya, kesehatan. protokol Paling kesehatan. penting ya, paling penting ya. Itu sangat penting ya. Apa ya? Kita melindungi diri kita dan keluarga kita sih. Iya. Untuk menerapkan protokol kesehatan tersebut. Betul. Tapi kalau di sisi usaha, alhamdulillah memang benar katanya Mas Ganes, trennya positif. Semakin akhir tahun saya harap semakin lebih positif lagi kayaknya. Amin. Jadi, Ya. Kalau kita lihat dengan tatanan kehidupan yang baru seperti ini, kuncinya sebenarnya kita melindungi diri kita dan keluarga kita dengan protokol kesehatan yang ketat. Itu Oke. saja sih. Jadi kegiatan perekonomian kita sudah mulai membaik, kita sehat, insya Allah COVID hilang. Alhamdulillah. Amin, amin. Andai kata belum hilang, enggak apa-apa terserah, tapi tubuh Iya. kita semakin sehat. Iya. Gitu loh. Iya kan? Iya, Artinya benar, dengan benar, era new benar. normal ini kita bisa lebih rajin ya, cuci tangan, Iya, membatasi, menjaga menjaga kebersihan dan segala macam. Mau lu sudah pergi kek, mau lu masih ada whatever lah. Yang penting Iya. kita jangan sehat aja sih, ya toh. Ya. Kira-kira begitulah. Oh. Bentar. Ayo, barangkali ada yang tanya Tanya, nih, tanya. ya, ayo bisa minta orang-orang bantu Nih, sama ada Mas dari Hendra. Ranrani. Oke. Tuh Bisa Mas minta- Hendra, ada bisa yang minta bisa bantu minta sama Mas bantu Hendra. Apa? sama Mas Visualisasi Hendra. oh. Bikin video Visualisasi dan semacamnya. beli online, insya Allah. Beli online. Ah, boleh. Ayo Mas, kita kolaborasi bareng Boleh, nih. bisa, Ayo. bisa. Wah, semangat banget Buat nih, videonya mantap. ya kan? Ya. Ayo, mau deh, mau. Ganes mau. Boleh. Oke. Boleh. Boleh tuh ya. Oke. Ditunggu aja nanti Boleh, videonya. Ya, makasih ya. Masuk Itu ke Mas menjadi Hendra. masukan yang baik. Nanti segera deh Ganes kolaborasi sama Mas Hendra nih, ahlinya memang di dalam bentuk visualisasi. Kita buatkan video pendeknya, yaitu berupa video pendek ya Mas Hendra Iya, ya. visualisasi untuk belanja online juga. gitu. Ah, boleh. Ayo. Bisa. Oke, bisa. Dari siapa? Ranrani. Mbak Rani. Mbak Rani. Oke. Ayo, monggo. Ke teman-teman yang ada di rumah, boleh ini istilahnya bertanya langsung ke Mas Hendra, ke Ganes atau melalui moderator. Atau kalau hari ini belum berkesempatan untuk bisa bergabung, bisa ke DM atau kunjungi ke IG-nya kami ini bertiga, nanti juga kita sampaikan, atau langsung ke Ki Mojokerto, kelas inspirasi Mojokerto, biar nanti akan disampaikan secara langsung, akan kita jawab. Jadi sesi-sesi semacam ini insya Allah akan kita agendakan ya Mas Hendra ya, secara berkelanjutan lah gitu loh. Nanti mungkin dengan tema yang lain khususnya. Kita durasinya berapa menit sih? 1 jam. 1 jam. Terasa ya, oleh Terasa. Orang live ini Dan ini baterainya habis. tinggal kontrolnya aja. Ganti HP. Bisa Di bawah cas deh. kalau kurang 10 menit biasanya kan ada- Casnya apa dia? ada peringatannya. Masih belum itu kan? Kamu stay di situ aja. Permisi. Oh iya, 10 menit. 10. Kita lanjut lagi karena Instagram cuma 1 jam. Kita break sebentar kira-kira 2 menit. Oke. Setelah itu kita lanjut. Oke. Break dulu, baru. Stay tune. Nah, ronde kedua. Loh, ya ajar nih 2 ronde sama Mas Hendra nih. Sebenarnya durasi kita 1 jam ya, karena kita keasikan ngobrol. Jadi agak molor, gak apa-apa ya Mas. Gak apa-apa, udah. Ini kesempatan yang baik lah buat kami untuk bisa berinteraksi dengan masyarakatnya lah, istilahnya. Ini ada beberapa program-program yang memang harus disampaikan gitu loh. Ya. Programnya bagus tapi nggak disosialisasikan mah ya sama Siap, juga siap. bohong. Bicara tentang program tadi ya, Mas Ganes, ada nggak sih agenda darurat jangka pendek nih dari pemerintah untuk menstabilitaskan harga pangan itu? Untuk stabilitas harga pangan, misalnya kita kerjasama dengan Bulog, jadi memang harga pangan itu kita harus lebih spesifik. Jadi untuk harga pangan itu sendiri kita lebih fokus pada kebutuhan pokok. Jadi dengan kebutuhan pokok kita kerjasama, langkah-langkah konkret kami yaitu mengagendakan kegiatan operasi pasar. Ya. Di dalam operasi pasar itu kita adakan di 3 kecamatan, bahkan di kelurahan-kelurahan itu kita bagikan kupon dan segala macam. Barang-barangnya langsung didatangkan dari Bulog, sehingga
harganya pun bisa bersaing dengan yang ada di pasaran. Jadi masih tetap di bawah HET, harga eceran tertinggi. Jadi tetap itu di bawah. Karena Pak langsung dari Bulog. Ada beras, gula, minyak, tepung, telur. Dan biasanya pendampingnya ada beberapa sih, misalnya item-item yang lain. Tapi itu tetap kita harus menjaga harganya agar tetap di bawah. Jadi dengan adanya operasi pasar atau pasar murah, itu kita menjamin kepada warga masyarakat satu ketersediaan barang pokok. Iya, benar. Jadi harus tersedia dulu nih, gitu loh. Udah tersedia, baru juga kita batasi, kita jaga baik-baik agar harganya tetap stabil. Jadi maksud dan tujuannya itu. Kenapa sih harus ada operasi pasar atau pasar murah? Yaitu dalam rangka kita mengantisipasi lonjakan harga atau juga ketersediaan barang. Karena biasanya ada pihak-pihak tertentu, oknum-oknum tertentu yang senantiasa ibaratnya itu ngerampok, ya kan, di tengah orang yang kena musibah. Gitu loh. Sudah rumahnya terbakar, ini dijarah. Sudah ada pandemi begini, ini justru mengambil kesempatan. Karena dia pemodal besar misalnya, dibeli semua, ditimbun, otomatis ketersediaan barang sangat terbatas, tapi permintaan sangat tinggi, ya kan? Jual mahal dia lah. Dengan adanya langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah tadi, ini untuk membatasi biar tidak terjadi hal-hal sedemikian rupa. Jadi tetap ketersediaan barangnya ada, harganya juga masih stabil. Kira-kira begitu. Jadi bicara pasar murah tadi ya, setahu saya setiap ada kegiatan pasar murah itu. Ini Mbak Vita ini sedang bergabung. Ini juga istilahnya salah satu kerabat kita yang ada di Pacet nih. Ini seringkali juga udah banyak memberikan masukan juga sama Ganesh. Terima kasih Mbak Vita. Ayo kasih masukan atau juga kasih pertanyaan ya, biar bisa bergabung kepada kami semua yang ada di sini. Insya Allah langsung kita jawab. Ini juga pelaku usaha juga Mbak Vita ini. Semoga sukses, diberikan jalan dan kemudahan ya untuk usahanya. Terus apalagi nih kira-kira nih, ada pertanyaan apa lagi? Yang dari pasar murah tadi ya. Oke. Kalau ada kegiatan pasar murah pasti kan langsung diserbu nih sama masyarakat ya. Iya. Nah di situ pasti protokol kesehatannya nih jadi masalah. Kadang masyarakat kan tidak memperhatikan itu. Itu sudah kita antisipasi Mas. Jadi begitu kupon kita bagikan, itu kita kita batasi dengan jam-jam. Jadi mungkin dalam satu kelurahan lingkungan A diambil di hari yang sama tapi jam 8. Lingkungan B di hari yang sama jam 9. Itu tetap kita batasi. Dan begitu di lokasi pengambilan itu juga kita kita tetap kita jaga protokol itu. Jadi ada petugas biar antriannya berjalan dengan tertib. Ada petugas yang untuk mengecek suhu tubuh dengan termogan. Kita sediakan alat pencuci tangan, sabun dan itunya. Jadi tetap walaupun kita kembali lagi ya. Jadi jangan sempat kita memberikan solusi, tapi justru dengan menimbulkan masalah baru. No, jangan itu. Jadi sekaligus kita berikan solusi juga dengan protokol kesehatannya. Jadi tidak usah khawatir. Kawan-kawan tidak usah khawatir. Jadi kalau nanti ada pemerintah daerah sedang mengadakan kegiatan operasi pasar murah, tetap kok kita mengedepankan protokol kesehatan. Jadi apabila nanti mau datang nih ke pasar murah tapi khawatir, jangan-jangan dan segala macam. Nah ini di sini saya jawab. Jadi tetap walaupun kita memberikan solusi, sekaligus dengan kelengkapan daripada protokol kesehatan tersebut. Kalau ada ini nggak rumusan kebijakan yang telah dibuat di Sperindak untuk mengoptimalkan kesejahteraan pelaku ekonomi? Mengoptimalkan? Ya. Jadi sebenarnya sudah bukan kebijakan, tapi ini kebijakan sudah kita lakukan dari sejak awal pandemi ini muncul. Contoh kecilnya tadi yaitu kita sampaikan dengan adanya program hijau online yang tadinya lesu Mas, pasar ini orang tidak bisa datang ke pasar, pedagangnya juga teriak, ya kan, berkeluh kesah, pelaku usahanya pun demikian, istilahnya pengunjungnya juga takut untuk datang pasar. Jadi dengan adanya program beli hijau online, terus istilahnya kita
berbagi ini apa misalnya job ya Mas ya gitu. Ya. Apa Anda tahu namanya, ada pesanan masker, face shield, APD, itu langsung kita subkan kepada pelaku IKM atau pelaku usaha yang ada di Kota Mojokerto. Jadi tetap istilahnya walaupun itu ada sebagian yang menganggap upaya-upaya itu ya nanggung, kurang dan segala macam, tapi at least kita sudah berupaya maksimal. We already try gitu loh. Kita sudah berusaha. Sebenarnya baik atau buruk itu kan multitafsir. Yang penting kita punya tujuan yang baik, kita sudah bisa memberikan solusi. Nah, dengan adanya stimulan-stimulan seperti itu, dengan adanya pancingan-pancingan seperti itu, kami berharap dari masyarakat itu sendiri bisa incar secara langsung gitu loh. Nah ini seperti tadi yang disampaikan oleh Mas Hendra, bahwasanya seorang panglima, seorang pimpinan, tempat terbaiknya adalah di tengah-tengah pasukannya. Ibu Wali Kota sering kali memberikan kami ruang untuk kita berdiskusi secara langsung. Contohnya dengan Mas Hendra dan kawan-kawan. Contohnya Bu Wali bisa bertatap muka dengan para pelaku usaha nih di tengah kesulitan. Ibu dengan adanya kebijakan Ibu jam operasional omset kami turun apa, ayo sama beliau diundang, diajaklah diskusi kami sehingga ada solusi. Ya wes, nggak apa-apa, kita perpanjang jam operasionalnya, tapi tolong protokol kesehatannya dijaga loh ya lah. Jadi hal-hal semacam itu yang memang kita kehendaki. Sekali lagi ada kerjasama yang baik, ada simbiosis mutualisme di situ, ada sinergitas yang baik di situ, sehingga antara pertumbuhan perekonomian dengan dari sisi kesehatannya Mas Hendra ini bisa berjalan beriringan, begitu loh. Jangan ekonominya naik, kesehatannya jatuh. Begitu juga sebaliknya. Itu yang tidak kita hendaki itu. Siap. Terakhir nih buat Mas Ganes ya. Oke. Bagaimana sih upaya Disperindak untuk memastikan masyarakat tetap mematuhi protokol kesehatan? Ya, oke. Sebenarnya dari pemerintah daerah ini ada namanya satuan tugas atau gugus tugas. Dari pemerintah daerah ini istilahnya itu gambar besarnya. Gambar besar itu kita melibatkan TNI, Polri, Satpol PP, bahkan ada di jajaran Polres, di jajaran kecamatan, polsek atau di kelurahan itu melalui Polmas atau Babinsa, itu tetap kita melakukan pantauan itu secara garis besar. Kalau dari sisi Disperindak, Dinas Perindustrian Perdagangan, kami yang diberikan amanah untuk bagaimana nih pencegahan COVID di bidang perekonomian, di bidang perdagangan, perindustrian. Untuk penertiban yang ada di pasar, baik pasar Tanjung ya, pasar induk atau di beberapa pasar yang lain, karena dinamikanya berbeda-berbeda dengan pasar yang satu dengan yang lainnya. Ini kita adakan di situ tim satuan tugas. Yang mana tadi satuan tugas itu siapa sih? Satuan tugas itu kita rekrut mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan, mereka-mereka yang mengalami penurunan secara penghasilan, itu kita berikan kesempatan. Yuk, biar ada senyampan, istilahnya mereka juga kehilangan pekerjaan, kita bisa membantu juga rekan-rekan yang ada di lingkungan sekitar, kita juga bisa memberdayakan, dan kita juga bisa menjaga disiplin, ya kan, menjaga bahwasanya protokol kesehatan itu tetap berjalan. Jadi satuan tugas ini memiliki job desk. Ketika ada pedagang yang berdagang tidak menggunakan masker atau apa, itu akan diingatkan, ditegur. Tapi kalau memang ada perlawanan, nanti ada teman-teman dari Satuan Polisi Pamung Praja yang menindaklanjuti. Karena itu sudah berimplikasi pidana kalau sekarang gitu loh. Jadi ada dari Dinas Kesehatan yang menindak ketika ditemukan yang reaktif atau bahkan yang positif. Begitu juga sama ketika ada pengunjung yang bandel nih, misalnya masuk ke pasar nih tanpa pakai masker, itu yang akan difilter. Lah itu sebuah kebijakan yang sudah berjalan. Jadi yang lebih spesifik di wilayah kami yaitu apa, di pasar. Itu baik di pasar modern ya, baik di pasar tradisional, baik yang berdagang kebutuhan pokok maupun yang berdagang kebutuhan-kebutuhan sekunder lainnya. Onderdil motor di Pasar Kliwon,
pakaian dan segala macam di benteng Pancasila, aksesoris segala macam itu tetap juga harus ada apa ya istilahnya sarana prasarana pendukung untuk tetap menjaga protokol kesehatan tersebut. Gitu. Ke Mas Hendra nih, pertanyaan terakhir. Sebenarnya nggak pertanyaan sih. Motivasi aja, motivasi dan semangat. Cocok nih. Semangat Cocok buat pelaku wirausaha kreatif lainnya gitu, biar tetap semangat menjalani usaha di tengah pandemi gini. Jadi saya lebih sharing apa ya, unek-unek aja sih. Iya. Nah, ya. Jadi ketika kita berada di masa sulit, ya kan? Kita berada di masa sulit, kita harus bisa memanfaatkan segala bentuk Peluang. kesempatan dan peluang. Ya. Jadi kita manfaatkan semaksimal mungkin. Tapi ketika di masa pandemi jangan lupa, ketika pemanfaatan kesempatan itu harus didukung dengan kesadaran kita untuk mematuhi protokol kesehatan. Karena bisa dibilang ketika kayak Mas Ganes tadi bilang, ketika grafik perekonomian naik, grafik kesehatan juga harus naik. Ya. Karena itu tidak bisa, kalau di masa sekarang itu tidak bisa timpang. Itu harus bersama-sama Beriringan kayak gitu. Jadi buat teman-teman yang terdampak di masa pandemi, tetap semangat, tetap apa ya, tetap berkaryalah. Karena kita susah-susah dulu sekarang, ya kan? Ya. Nanti kita bisa nikmati ke depannya. Amin. Jadi terus untuk para teman-teman yang mau memulai usaha, nah ini mau memulai memulai usaha, jangan takut untuk mencoba apapun yang kalian inginkan, gitu. Passionmu apa, lakukan, Ya. gitu. Jadi kalau terlalu banyak mikir, Ya. ini nanti jangan-jangan nggak laku ya, ini nanti gimana ya, itu nanti pasti saya yakin nggak bakalan berjalan saya. Ya, Itu saya juga punya pengalaman begitu juga. Nah itu, jadi ketika passionmu apa, lakukan secara serius, terus apa ya istilahnya continue. Istiqomah lah istilahnya. Ya, sustainable, berkelanjutan juga. Terus continue terus, nanti kita bisa lihat usaha kita 3 tahun pertama, 5 tahun, bahkan nanti setelahnya pasti kita bisa menikmati. Jadi jangan takut untuk mencoba, untuk teman-teman yang akan memulai usaha di masa pandemi ini. Ya. Bahasa simpelnya sih lebih baik mencoba dan gagal Ya. daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Benar. Karena dari kegagalan itu saya juga punya pengalaman nih, istilahnya boleh Mas nih, Hendra. ceritain juga nih Ya. pengalamannya nih. Lihat Di dari 2012 ketika saya juga mengawali usaha jual jus di pinggir jalan, Mas. Itu pastilah ada banyak pertimbangan, kok ndangkak payu dan segala macam. Tapi udah kita jalanin aja, istilahnya ya kita tetap berdoa, ya ikhtiar. Ya alhamdulillah bisa jalan, yang sedianya tadi berjalan di tepi jalan. Sekarang kita bisa punya tempat sendiri. Yang tadinya kita cuma nempel di salah satu tempat laundry, kita berbayar 1 bulannya 300.000 nunut, ya kan, numpang. Ya alhamdulillah sekarang kami udah punya tempat sendiri, gitu loh. Jadi apa yang disampaikan sama Mas Hendra tadi betul-betul bukan hanya sekedar isapan jempol belaka atau hanya ya lip service, enggak, itu betul-betul terjadi sama Ganes gitu loh, betul-betul kejadian. Dan saya yakin banyak juga misalnya Ganes yang lain, Mas Hendra yang lain juga mengalami ini semua. Jadi ini semua sama, kita terdampak. Dari ASN-nya juga terdampak, swasta terdampak, masyarakat terdampak, semua. Yang ada sekarang apa yang disampaikan oleh Mas Hendra tadi, kita ini sedang bersusah-susah dahulu, yang mana akan bersenang-senang kemudian. Jadi kalau bisa diartikan secara garis besar, dengan adanya pandemi ya kita berusaha untuk survive terlebih dahulu. Karena ketika kita sudah survive, otomatis level kita akan naik. Oh, kalau ada bencana begini, contohnya begini, sehingga santai aja, kalau ada ya jangan ada lagi, tapi minimal ini semua akan menjadi pengalaman. Karena pengalaman adalah guru yang terbaik, ya kan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Masuk. Gitu. Sudah? Udah nih. Ayo barangkali ada yang tanya dari nih. kawan-kawan, ayo. KI Yogyakarta nih, gabung. Wes, iya, Mantap. oke. Terima kasih kawan-kawan Noviko. KI dari Yogyakarta udah mau bergabung nih. Siap. Ada lagi yang mau bertanya, silahkan. Ditunggu nih pertanyaannya. Yo,
mana ini? Banyak yang bergabung ya. Iya. Hmm. Sambil nunggu pertanyaan nih, Baik. dari Mas Ganes, pesan-pesan dan harapannya untuk masyarakat nih ke depannya bagaimana? Jadi kalau pesan dan harapan tadi sudah banyak dikupas oleh Mas Hendra, ya kan. Kalau dari kami sih, ayo istilahnya sama-sama kita membangun kesadaran, ya kan. Bahwasanya kita harus mengerti, kita harus bisa memahami bahwasanya dampak daripada pandemi ini dialami oleh semuanya, bahkan di seluruh dunia, ya kan, juga mengalami. Cina itu juga adalah tempat pertama yang berdampak. Dengan adanya peraturan pemerintah yang tegas dan diikuti, dilaksanakan oleh warga masyarakatnya dengan disiplin, dengan baik, maka dalam tenggang waktu yang relatif lebih cepat masalah tersebut bisa teratasi. Jadi ayo misalnya khususnya untuk warga Mojokerto baik kabupaten maupun kota, ayo kita bersama-sama bergandengan bersama kita lawan COVID-19 dengan moto bersama, dengan beberapa kebijakan-kebijakan pemerintah ini dengan satu tujuan. Kabupaten Mojokerto, kota Mojokerto terbebas dari COVID-19. Itu kalau dari kami gitu. Jadi ya ayo sama-sama gitu loh. Karena di awal dulu kan Mojokerto jadi kota terlama yang zona hijau terlama kan. Ya. Ini ada pertanyaan nih dari Mbak Rani ya. Apa sih positif efek yang dari industri wedding? Nah ini Mas Hendro nih. Apa sih positif efek yang bisa diambil di industri wedding karena pandemi ini? Positif efeknya atau beda yang apa lain? ya? Positif efeknya kalau menurut pengalaman saya setelah handle beberapa event di masa pandemi, positifnya orang-orang lebih Sadar. care tentang kesehatan. Iya, lebih sadar. Lebih care tentang kesehatan. Iya. Jadi apa ya? Seneng gitu loh. Dulu pada waktu dulu kalau di rumah-rumah di desa itu kan ada tempat cuci tangan yang kayak kendi gitu ya. Sekarang kan banyak tempat cuci tangan. Jadi ketika orang cuci tangan tuh melihatnya enak gitu. Jadi kita nggak khawatir akan tertular apapun ya. Kalau misalkan pun COVID ini nggak ada, minimal flu atau bakteri-bakteri yang lain itu kan kita sudah bebas gitu. Jadi apa ya? Ya itu tadi lebih seneng sih lihat orang itu apa ya menjaga kesehatan dirinya dan keluarganya itu. Oke. Ini ada tanya lagi nih buat dari Pak Mbak Ganes. Rani nih. Ini kelihatannya buat Ganes nih langsung sebut nama nih. Kira-kira menurut Pak Ganes nih, dengan usaha yang dilakukan, ekonomi akan recovery kira-kira kapan? Baik. Jadi tadi di awal sudah saya singgung Mbak Rani ini bagaimana sih? Sebentar ya Mbak ya, mohon maaf. Nah, di awal tadi sudah saya singgung terkait dengan grafik. Jadi di awal itu kalau di wilayah kabupaten kota, khususnya di kota Mojokerto, Mbak Rani, di periode April Mei itu betul-betul kami semua mengalami keterpurukan. Tapi di periode ke bulan Juni, Juli ini secara grafik sudah naik. Dan itu terukur Mbak Rani. Kenapa? Salah satu ukurannya, salah satu konsiderannya adalah meningkatnya kembali istilahnya daya beli masyarakat yang berbelanja, terlebih secara online, karena kita buat program tersebut untuk membatasi masyarakat ini datang ke pasar. Dari situ akan terukur. Oh ya, akhirnya dari kunjungan Mas Hendra, dari tempat parkir ini sudah terukur, dari omset masing-masing pedagang ini sudah terukur juga, sehingga kami bisa membuat grafik di bulan Juni, Juli ini periodenya semakin hari semakin baik. Tapi tetap juga istilahnya protokol kesehatannya harus dijaga gitu. Harus. Jadi begitu Mbak Rani. Ya terima kasih loh ya istilahnya sudah mau bergabung, sudah mau bertanya, berinteraksi secara langsung. Ayo, Kalau yang dari lain. saya ya, ya. pertanyaannya Mbak Rani tadi, kapan Oke. sih ekonomi itu akan recovery? Pelaku usaha, kalau dari saya itu punya angen-angen paling lama, nggak tahu ya, ini kan cuma sebatas asumsi saya. Paling lama itu Desember kita sudah pulih. Amin, amin ya. Kita kan Lebih harus cepat ya, optimis, kan?
paling lama itu Desember. Kenapa Kalau kok ada- Desember? Ayo. Ah, iya, Kenapa iya, kalau Mas Hendra. Desember? Gini, kita lihat sendiri ya kan. Kita lihat sendiri di berita Satgas Covid pemerintah, Ya, tingkat kesembuhan kan semakin tinggi tuh. iya. Iya kan? Terus di beberapa daerah di Jawa Timur zona hijau sudah beberapa muncul. Nah, Pulih kembali ya. pulih kembali. Nah, kalau masyarakat sangat sadar sekali dengan protokol kesehatan, sering cuci tangan. Kalau yang saya garis bawah itu sering cuci tangan dan pakai masker. Iya. Tuh, ayo sering cuci tangan, Sering cuci tangan pakai dan maskernya. pakai masker. Nah itu, ketika orang sering cuci tangan, otomatis virus itu akan hilang dengan sendirinya. Saya yakin. Karena kenapa saya bilang Desember ya itu tadi, tren positifnya semakin Naik. lama itu semakin bagus kayaknya. Dan di beberapa kayak di wedding di beberapa bulan ini, apalagi Agustus, teman-teman sudah mulai padat jadwalnya untuk meskipun ada yang belum bisa resepsi, akad nikah itu sudah mulai ada, tapi ya dengan Iya Mas ya, catatan, Agustus ya. ini musim kawin ya Mas ya, Iya, musim habis- kawin. Habis Idul Adha ini. Ah iya iya. Itu ukuran saya sih kayak gitu. Iya 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 iya. Jadi semoga paling lama Desember lah, paling cepat. Amin, Ya, amin, semoga amin. paling cepat ada. Paling cepat. Lebih cepat lagi lah ya, mudah-mudahan Mas itu tentunya bisa lebih cepat ketika kesadaran masyarakat ini juga meningkat. Nah, itu. Ya kan Mas? Saya yakin Gitu. kalau masyarakatnya sadar, pakai masker, sering cuci tangan, itu semakin kesini nanti akan semakin cepat pulihnya. Oh ini, terima kasih Mbak Rani Mbak Rani. sudah bergabung, Terima kasih ya. sudah bertanya langsung kepada kami. Jadi Ah. kalau memang program ataupun dari pelaku usaha apa yang sudah dijelaskan oleh Mas Hendra tadi sekiranya kurang jelas, nggak apa-apa nih. Kira-kira dari adminnya KI Mojokerto berkenan kan ya, istilahnya menjawab, merespon ya toh Langsung apa yang aja. menjadi pertanyaannya dari Mbak Rani. Sekali lagi kami terima kasih ya Mbak Rani gitu loh. Jangan segan-segan, jangan sungkan untuk memberikan kami masukan. Oke, Dan ya. Ya, kita akhiri. Tutup nih. Monggo, Oke. ditutup. ya, Salam halo masyarakat. Mas moderatornya nih. Oke, jadi selesai ya. Kita udah di ujung acara. Tadi durasi 1 jam ini sampai hampir 2 jam. Nggak terasa. Wah. Karena saking enjoynya gitu Kalau ya. extra time sampai 1 jam habis tenaga nih. Ya, terima kasih buat Mas Gane sudah Ya, menyempatkan sama-sama, waktunya. Mas sama-sama, Hendra, makasih juga. sama-sama. Oke, teman-teman KI, kami pamit dulu ya. Jangan Oke. lupa setelah sharing virtual ini, nanti kita ada sharing virtual lagi dengan Pak Kepala Dinas Pendidikan ya kalau nggak salah. Untuk waktu nanti menyusul. Oke, baik. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam. Dadah. Makasih.